diberikan ruang untuk terjun di tengah-tengah masyarakat dalam rangka bersilaturahmi dengan masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat, sekaligus mendengar apa yang menjadi harapan-harapan, apa yang menjadi usulan-usulan, dan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang bisa diusulkan lewat pemerintah dan dijembatani oleh anggota DPR dari dapil masing-masing. Nah, jadi masa reses itu ketika kami anggota DPR melakukan masa reses, maka tidak boleh ada aktivitas di kantor. Kalau ataupun datang, kami datang secara pribadi, tidak bisa bertanda tangan. Ya, karena memang ruangnya dihadirkan kami di tengah-tengah masyarakat. Jadi biasa tetap kalau mandi memaku kue, tapi maka dari anggota dewan, salah-salah memang tidak ada ruangnya anggota dewan untuk beraktivitas di DPR. Kemudian yang selanjutnya kami ingin sampaikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Inilah reses kami yang paling sempurna selama ini yang kami lakukan karena dihadiri oleh para lurah kita, kemudian camat kita yang muda dan ganteng, alhamdulillah, terima kasih Pak Camat, ya, dan juga para kepala lingkungan. Mudah-mudahan bisa terakomodir di SIPD karena ini SIPD masih tahap awal pemakaian, masih banyak juga kita yang bingung, masih banyak juga yang ketika kita sudah setengah mati input ternyata di akhir harus tercoret karena persoalan luas, persoalan kewenangan OPD tidak ada kayak kesempatan untuk memperbaiki, ya langsung tercoret, langsung hilang. Sehingga kita berharap melalui reses ini kita bisa mengusulkan kebutuhan masyarakat baik tingkat RT, tingkat RW atau lingkungan dan tingkat kelurahan. Saya juga berharap Pak anggota Dewan terhormat ini gedung-gedung kantor ini kelurahan ini yang banyak bersoal, ya. Ini yang bagaimana mereka melayani dengan baik. Nah, kalau dia saja di tempatnya tidak bisa merasa baik. Nanti Bapak Camat Tempe beserta jajaran yang terhormat Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Wajo beserta jajaran dan para lurah se-Kecamatan Tempe dan bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan. Jadi yang kami ingin pertanyakan di sini mengingat pembangunan pasar tempe yang sekarang ini kami selaku masyarakat Kecamatan Tempe belum mengetahui kapan dimulainya dikerja. Jadi kami mohon supaya tingkat kebersihan lapangan Awakaluku ditingkatkan. Kedua, kalau bisa kan ada APBD pemasukannya, kalau bisa dikasih timbunan supaya mengingat sekarang sudah musim hujan, jangan sampai pasar darurat kami pasar tempe menjadi kolam. Kedua, kebetulan ada lampu jalan di Jalan Gudang Lorong 1 yang dipasang oleh anggota Dewan DPR RI, yakni Ibu Andi Yudhila Paris, yang terpasang di situ satu buah. Sudah 2 tahun ini tidak pernah menyala sejak berdiri itu tiang dan dikasih lampu, tidak pernah, hanya menjadi pajangan jalan saja. Ketiga, mengenai pemakaman yang ada di Kecamatan Tempe, jadi kami minta instansi yang berkaitan dengan pemakaman, Bulu Lobi, Bulu Belang, Jarae, saya lihat tidak ada aturan sekarang, tidak ada ini. Yang keempat, kami memohon kepada Bapak
anggota Dewan DPRD Kabupaten Wajo. Amin amin. Supaya kami selaku kepala lingkungan dan RT RW diperjuangkan, kalau bisa ditingkatkan insentifnya. Terima kasih, barangkali cuma demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menitipkan kepada Bapak anggota Dewan bahwa kami selaku Kepala Lingkungan Alupang, Kelurahan Dupa Bulu, Kecamatan Tempe, atas nama Andi Rusdi Amir, yang ingin kami titipkan di sini Pak, masalah kemanusiaan, yaitu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terus terang Pak, di wilayah kami itu rata-rata kasihan adalah masyarakat yang di bawah standar. Ya. Jadi kadang-kala ada datang berobat di rumah sakit itu sudah terancam jiwanya, tapi kadang-kala bagian pihak rumah sakit selalu menyampaikan kepada yang bersangkutan agar diselesaikan administrasinya baru dilayani. Olehnya itu melalui kepada anggota dewan ini supaya ada suatu informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, masalah raskin, terus terang saya bermohon kembali, karena di wilayah kami di Kelurahan Dupa Bulu, utamanya di lingkungan Alupan, itulah saya katakan bahwa masyarakat saya rata-rata di bawah standar kemiskinan. Olehnya itu kami melalui tempat ini agar raskin itu dapat berlanjut kembali Pak, agar para masyarakat yang ada di bawah standar itu penghidupannya bisa mendapatkan kembali Pak. Untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata dari Kelurahan Padupa, alamat saya Sungai Jenderal. 3 tahun saya menjalani musrembang, di mana program itu tidak pernah dilaksanakan, di mana jalan Sungai Jenderal dan jalan Muhammadiyah. Yang ada informasi bahwa jalan Muhammadiyah sudah masuk, tapi jalan Sungai Jenderal belum masuk. Di mana jalan Sungai Jenderal sudah parah sekali, sudah berlubang-lubang, pernah digali, pernah berlubang, itu tuh dengan Pak Sirtu datang semuanya hancur lagi, ke rumah lagi. Jadi saya mohon kepada anggota dewan supaya kan lagi tutup lubang dari lubang, supaya karena ini masalah rakyat ini, jadi mohon kepada anggota dewan supaya mengawal terus program di peran rakyat agar rakyat lebih aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Effendi Soken selaku Kepala Lingkungan dari Kelurahan Leo. Perlu kami informasikan kepada Bapak anggota dewan bahwa masih kita perlu tiang listrik, masih butuh Pak, karena di rumah itu rumah masyarakat masih berbonceng-bonceng Pak, jadi masih kurang tiang lampunya Pak untuk penerangan jalan. Kedua, masih beban minta kinanukir atau sampah, karena masih kekurangan. Syukur alhamdulillah makurana ro patumalikan pagsagol demi untuk kepentingan lingkungan Kelurahan Lelo. Asaba pacawat di Mompakamumpay Mondri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya akan tetapi ada sedikit hambatan oleh Kementerian PUPR sehingga itu tertunda. Kenapa tertunda? Karena pihak kontraktor pemenang kemarin oleh pihak PUPR, dalam hal ini balai yang ada di Makassar, belum yakin untuk pelaksanaannya, sehingga rencananya ini ketika kami kemarin konsultasikan, rencananya akan di tender ulang dan secepatnya akan dilakukan, karena ini rencananya akan menjadi pasar percontohan di seluruh Indonesia kalau itu nanti jadi, karena pasar ini adalah pasar yang ramah lingkungan dan sekaligus dikenal dengan pasar hijau. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini prosesnya tetap berjalan, karena pihak kementerian insya Allah senantiasa
senantiasa mengupayakan. Kemudian terkait dengan kebersihannya Pak Herman, saya kira ini bisa dikomunikasikan karena rata-rata pasar yang ada sekarang itu khusus untuk kebersihan biasanya ditangani oleh asosiasi pasar atau kelompok pasar. Karena kenapa? Karena itu adalah kesepakatan masyarakat, tidak ada peraturan yang mengatur, ya. Kecuali kalau retribusi ada. Nah, saya kira terkait dengan kebersihannya bisa kita koordinasi dengan dinas pasar apa yang terbaiknya kita lakukan. Kalau bisa ditangani oleh kelurahan, saya kira bisa dikomunikasikan, ya. Kemudian, tapi ini berdasarkan dengan kesepakatan orang pasar, ya. Terkait dengan timbunannya, tentu karena ini sifatnya sementara, kalau mau ditimbun barangkali mungkin dipelete si kawan atau timbun, jadi ini, tapi tetap akan menjadi pertimbangan. Terkait dengan lampu jalan, lorong 1, jalan mana itu tadi? Jalan Muda, ya? Jalan Udang, samping TK. Ya, insya Allah nanti kami komunikasikan. Ya. Kemudian ini juga menjadi masukan, nanti kami teruskan kepada dinas terkait dengan pemakaman atau kuburan, ya. Ada beberapa tempat yang tadi disampaikan, insya Allah. Ini insentif RT RW. Tentu ini barangkali butuh perjuangan nanti, mungkin nanti bisa diaspirasikan supaya masuk di Inteleng ini supaya menjadi perhatian. Karena sebenarnya ini hanya persoalan nomenklatur aturan yang ada. Saya kira tidak jadi masalah kalau memang ada aturan yang makanya kita butuh perjuangan secara bottom up oleh awal. Jadi salah nanti barangkali ini bisa dikomunikasikan nanti. Ini butuh tindak lanjut ini. Salah tetap masuk dalam catatan kami. Ya. Kemudian Pak Andi Rusdi Amir, terima kasih Pak atas kedatangannya di tempat ini karena kita sama-sama, ya, sama-sama ingin kembali sempurna. Ya. Ini Pak Andi Rusdi, salah satu mitra kami yang banyak membantu juga kami di wilayahnya dalam rangka penyaluran bantuan sosial. Terima kasih selama ini bantuannya Pak Andi Rusdi. Dan terkait dengan yang diusulkan tadi ada pengusulan secara permanen. Nah, cuma masalahnya ini hanya persoalan pendataan, ya. Tapi nanti ini tetap berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan setempat. Ya, mudah-mudahan ini Pak Camat juga sudah mendengarnya. Mudah-mudahan ada perubahan data nanti. Karena data ini masih menurut informasi masih data lama yang dipakai. Ya, mudah-mudahan ini sudah ada perubahan. Pelayanan, ini menjadi masukan nanti kami sampaikan kepada komisi terkait, komisi 4, ya, terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Ya, insya Allah. Kemudian kami informasikan bahwa insya Allah ke depan ini Bapak Bupati telah menganggarkan sekitar 56 miliar untuk BPJS secara keseluruhan. Ya, dia lagi pilih-pilih, dia kayak sekarang pamasin itu semuanya masuk. Ya, tapi hanya golongan 3. Jadi salah. Jadi ini ke depan nanti ini dana yayasan, maka ada urus jual BPJS semua tidak. Daerah sudah hadir di tempat itu. Makanya insya Allah diundang Pak Bupati supaya tetap menjalankan program-program yang ada mencari janji. Insya Allah dia berusaha. Katanya itu janji kalolo, janji Bupati. Ya. Kasih Pak Andi Rusdi. Kemudian Pak Napan Altar, jadi Jalan Muhammadiyah, insya Allah kalau tidak ada perubahan, insya Allah sudah masuk itu. Kemudian ini Sungai Cendranai, ya kalau bisa ditangani oleh Satgas Anti Lubang dulu, ya. Nanti setelah itu kalau memang sudah masuk ada cukup dana baru bisa tapi ini sudah masuk dalam catatan kami. Insya Allah akan menjadi perhatian ini. Apalagi saya pernah mendapat ini sebagai ketua Satgas Anti Lubang, tapi khusus di jalan, ya, khusus di jalan.
Karena kemarin saya keberatan untuk itu, tapi khusus untuk Lalem. Salah. Kemudian Pak Effendi, Pak Effendi Songkeng, Lelo, ya lampu listrik, PJU salah. Iya? Iya, sebab kurang dua di lampu, nan lo sitian macam itu, iya. Ya lihat di lampu, lo sitian. Marah kalau lo mau apa? Salah. Dan memang ini menjadi perhatian, bukan saja di Lelo, termasuk juga di Salomen Lalem, karena sudah banyak tiang lampu yang lapuk. Dan memang pemerintah harus hadir untuk itu. Saya perkenalkan, nama saya Syahrudin, Kepala Lingkungan Bulu Cipta, Kelurahan Patiro Somber. Nomor HP karena diminta tadi 081 242 706 707. Terima kasih. Pertama, saya informasikan atau saya sampaikan bahwa pengalaman tahun yang lalu, bahwa pekerjaan jalan baik yang dikerjakan melalui aspirasi maupun yang ditangani oleh PU, ada pekerjaan yang semestinya harus dituntaskan, pekerjaannya tidak dituntaskan. Artinya begini, di depan kantor, di depan rumah saya 1986 dikerjakan, coba tolong, masih ada 40 meter sampai sekarang belum dilanjutkan. Tahun berikutnya 2017 saya usulkan, katanya tidak bisa lagi karena baru sudah dapat, sudah dikerjakan. Ini saya katakan pekerjaan yang tidak tuntas. Pertama. Yang kedua adalah langsung saja jalan. masa ya? Ya. Jalan apa itu? Jalan Dahlia 1. Yang berikutnya adalah kantor kelurahan. Tadi diharapkan ada mungkin ada dana aspirasi yang bisa masuk ke kelurahan. Nah, menurut Pak Camat tadi adalah merupakan pertengkaran ini. Semuanya mau diperbaiki kantornya. Jadi saya usulkan ada dari anggota DPR yang menangani bidang itu dan ada dari pihak pemerintah PU langsung melihat kantor supaya ada prioritas. Karena tidak prioritas, ya turun semua orang pasti berkelahi. Ya melok mana? Jadi harus turun melihat kantor yang mana harus diprioritaskan. Berikutnya adalah dana bencana alam. Perlu barangkali ini mendapat perhatian. Kan pengalaman yang lalu ini ada tiga rumah di Bulu Cipta kena bencana alam. Lutu atena, telu ulang. Sudah didata, dikirim datanya, tidak ada bantuan dari pemerintah. Ini barangkali perlu ada perhatian seperti itu. Berikutnya adalah, maaf ini banyak yang saya usulkan kepada Bapak sekalian. Berikutnya adalah tadi saya sampaikan menyangkut masalah tunjangan kepala lingkungan dan RT ini. Tunjangan kepala lingkungan dan RT. Saya hanya merupakan perbandingan. Kalau di desa dana kepala lingkungan tunjangan kepala lingkungan itu adalah minimal 2 juta rupiah di desa. Sumbernya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas apakah dana BPN, apakah dana apa. Jadi saya sepakat dengan Bapak tadi yang mengusulkan bahwa bisa ditingkatkan. Ada mana 2 juta, sini juta setengah untuk kepala lingkungan. Bagaimana Pak? Setuju? Setuju. Maksud gimana tuh? Berikutnya adalah tadi saya sampaikan juga menyangkut dalam jalan. Jadi bukan hanya satu kelurahan, semua kelurahan di Kecamatan Tempe masih perlu tiang dan lampu. Masih perlu. Jadi perlu ada survei apa namanya itu, diadakan peninjauan kembali. Perlu dibuka hanya beberapa kelurahan, semua kelurahan yang ada di Kecamatan Tempe bisa didata. Kemudian berikutnya, ini perlu barangkali perlu kita lihat setiap hari.
ini dana parkir ini Pak, parkir motor dan mobil. Saya pengalaman, saya bilang saya tidak mau kasih uang parkir kalau tidak sesuai dengan kupon yang ada. 500 rupiah dibayar, bukan diminta, tapi dikasih orang 2000, tidak dikasih kupon. Jadi uang yang 2000 yang tidak menerima kupon, saya perkirakan bahwa dana itu tidak masuk kepada pendapatan daerah, tidak masuk dalam pendapatan kas daerah, karena tidak kuponnya dihitung. Uang pungutan itu adalah melalui kupon. Tapi kalau orang tidak dikasih kupon tapi memberikan kupon 2000 rupiah, Mas tahu maksudnya di mana? Ini perlu supaya ada penerimaan daerah. Berikutnya adalah ya segmen bawah mengenai kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan saya suka pada saat pekerjaan proyek dimulai harus ada tim teknis yang ada di situ, disusul dengan resep DPR. Tapi yang paling berkompeten di sini adalah instansi teknis. Biasa instansi teknis Pak, paling berkasih sentuhan ke pekerjaan. Saya pernah kerja dulu dana aspirasi. Alhamdulillah 2016 saya kerja di Sutramas, pegawai perintisan dan penggerasan jalan. Bisa disaksikan di sana. Apakah ada yang lewat ini? Silakan. Karena memang saya harus begitu. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya katakan tadi bahwa kualitas pekerjaan perlu ditingkatkan, pengawasan perlu ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Kasmawati Indonesia Lurah Wiring Pelenai. Jadi saya langsung melihat Lurah harus pelayanan maksimal. Jadi mungkin saja Lurah itu harus dikasih kendaraan beroda 2. Mengingat kita harus gaspol. Jadi dengan kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan Lurah meminta untuk Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru dengan hal ini anggota DPRD Kabupaten Wajo supaya nasib Lurah lebih bagus ke depan untuk menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrudin ya, Pak Sahrudin ini senior kami. Ada pendapat di Pak Sahrudin, udah tentu cata air nomor telepon nah pemegang telepon ini ternyata ya megang ada pendapat ini lagi mengerti ya. Kemudian ini pekerjaan yang tidak tuntas di Jalan Dahlia 1. Tolong difotokan juga ya supaya ini ya kalau sudah masuk prioritas ya mudah-mudahan sudah ini ya. Kemudian kantor kelurahan, perbaikan kantor kelurahan. Ini pertama ini kami sampaikan terkait dengan pembangunan kelurahan. Pertama, kita harus pastikan bahwa tanah yang ditempati oleh kelurahan setempat harus sudah menjadi milik atau aset pemerintah. Ya, kalau belum ya kita upayakan. Jolo-jolo karena diupayakan bagaimana mendapatkan. Kemudian saya juga sarankan supaya semua kelurahan membuat yang mau diperbaiki membuat RAB untuk diusulkan. Kalau kami bisa perjuangkan untuk pengusulan bersama. Kalaupun tidak mampu di APBD, bisa di APBD provinsi atau ke pusat. Saya punya cita-cita seperti itu. Nasabah Widawi kantor kelurahan. Bagaimana memberikan pelayanan kalau seperti ini? Iya. Kecuali si Tampai, asal dia mau apa sih?
asal dek mana pada wiri palangnya. Orang di belo perlosan itu masuk ke depan. Tapi tetap pertama si sana warta mana kalau tu ya ke di mana padang ditumpuan mah. Itu ampun tama. Masuk di ditumpuan mah. Jadi mudah-mudahan bisa ditarik kembali untuk diusulkan. Jadi ini Bu Lurah, karena pernah kami datang di situ, kami menerima aspirasi. Memang erosi lantainya karena lantai papan sudah mulai ini. Mudah-mudahan bisa masuk kembali. Kami sudah usulkan. Apalagi ini aspirasi sudah masuk tapi salah taman. Mana kecamatan Lengek taman. Dan mudah-mudahan Pak Damra sudah sampaikan kepada saya dan saya sudah lapor di DPR untuk diubah. Mudah-mudahan ini dapat berlanjut. Tapi tolong tetap proposalnya ya, supaya ada dasar. Kemudian dana bencana alam, ini memang butuh koordinasi kembali ini. Tapi kalau ini sampai tapi ada dana lain yang bisa dipakai Pak Bupati untuk berkontribusi memberikan bantuan yang juga oleh Pak Camat bisa ada dana-dana sosial lain kalau memang belum sampai kepada ini. Jadi saya kira Pak Sarudi silakan komunikasikan dengan Pak Camat. Saya kira kalau topo belum masuk karena memang dana bencana kita masih kurang, tapi insya Allah kita upayakan. Karena kenapa? Karena dana anggaran pusat memang dipotong. Kemudian, ini juga butuh masih lanjutan tadi tunjangan kepala lingkungan RT dan lain salah. Ini tetap butuh perjuangan. Ini tiang lampu. Kami reses kami kemarin banyak usulan, kami sediakan 40 titik. Tetapi itu wale yang mengusulkan ya. Bahkan kan dana wale penuh nih. Hakim ini dari pola tanda. Karena memang berdasarkan usulan yang masuk. Jadi insya Allah kalau memang ini nanti kami mungkin secara kolektif kami akan usulkan seluruh ini, karena ini usulannya nanti Pak Camat yang mendistribusikan ya, salah. Kemudian dana parkir, ini mungkin ada mekanisme dari Dinas Perhubungan Pak Sarudi. Memang ada metode yang dipakai kemarin. Kalau memang berdasarkan dengan sesuai dengan yang terdapat di situ, biasa tidak tercapai pemasukannya, dan ini dikasih, kalau saya tidak salah dikasih 2 usulan, apakah mau berdasarkan itu 3% atau di booking. Minta makadai nakapling ya makadai saya mulai pajak karena anak proses susikwe. Nah, setelah dilakukan oleh setelah anggota DPR kemarin turun melihat itu sebagai kebocoran, mencoba diperbaiki, ada satu langkah yang dilakukan. Nah, ternyata itu hampir 3 kali lipat. Kalau dulu hanya mendapatkan 500, itu sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Berarti itu untuk sementara, tapi masih butuh perbaikan, karena perbaikan yang tercatat di di kupon itu harus melalui perda. Ya, salah, tapi menjadi catatan juga ini, dan itu adalah bagian dari kami Komisi 2, insya Allah. Kemudian kualitas pekerjaan, ya memang butuh ini dari tim teknis. Nah, dengan kondisi yang ada Pak Sarudi, insya Allah ke depan ini sudah memang ada perubahan. Jadi seperti jalan-jalan terbang beton, ternyata kerikil biasa pakai harus chipping. Ya, sudah ada perubahan-perbaikan. Ini berdasarkan usulan-usulan juga masyarakat. Kemudian dari Pak Arifin Salomen Rala hanya menyampaikan apresiasi karena memang beliau hampir seluruh reses kami diikuti. Nah, alhamdulillah pembangunan juga mengarah ke sana. Karena selalu disampaikan dalam reses kami, bahkan kami beliau bisa memfasilitasi lintas kecamatan. Kami juga selama ada kalau kegiatan sosial tidak terbatas di kecamatan TP saja. Nah, saya lihat sekarang masyarakat sudah mulai mengundang saya lintas kecamatan, lintas dapil, di Semakadaga Katana, Logis Aparka, Bukulusu atau bagaimana. Yang jelas kami sudah menerima beberapa undangan untuk
Nah, kami juga tidak bisa menolak. Ketika kami masuk di DPR bukan lagi anggota DPRD 1 tapi anggota DPRD Kabupaten Wajo. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Arifin atas apresiasinya dan doanya, dan tentu bisa dilengkapi Pak Arifin supaya saya juga bisa lebih sempurna daripada Anda yang sekarang. Jangan yang tiga ini saja, ya, mendingan kasih. Nah, ini Lurah Wiring Pelanai. Saya kira bagus. Nasabah Naku diusulkan tidak ada masuk dalam catatan, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau masuk dalam pertimbangan ini, saya kira insya Allah kami berusaha untuk mengkomunikasikan dengan Pak Bupati. Ya, semoga anggaran mampu ini, insya Allah. Selama ada nomenklaturnya, ada, saya kira tidak ada masalah. Saya atas nama mewakili masyarakat. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena harapan dari anggota DPR ini mau menerima aspirasi masukan dari DPR dengan harapan bahwa masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat itu dapat direalisasi untuk tahun 2021 nanti, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur. Karena kenapa? Karena pengembangan Kota Singkang tengah-tengahnya adalah Petir Sompet Timur. Sehingga Pak Bupati pada pertemuan dulu mengatakan bahwa pengembangan Kota Singkang ada lari ke timur Petir Sompet, Atakai dan Kempalagi, tapi yang paling tengah-tengah adalah Petir Sompet, sehingga mungkin nanti ke depannya pembangunan infrastruktur itu banyak lari ke Petir Sompet. Mudah-mudahan itu yang jadi. Insyaallah. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan terhormat Bapak Haji Suleiman Meru yang telah melaksanakan reses di Kecamatan Tempe dengan menghadirkan Lurah dan Ketua Kepala Lingkungan. Kami cukup berharap bahwa apa yang disukai tadi masyarakat melalui reses ini mudah-mudahan bisa diakomodir sehingga kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tempe ini bisa dipenuhi. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi masyarakat yang hadir memberikan masukan dan usulan kepada anggota DPRD kita sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat betul-betul bisa diaspirasikan ke anggota dewan kita. Terakhir, bahwa kita bersyukur acara ini berlangsung dengan masih dalam suasana pandemi COVID, tapi juga bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada. Saya kira demikian. Saya buka ya. Jadi alhamdulillah baru tadi kami menyelesaikan tugas kami reses hari ini, di mana undangan kami pada hari ini sangat istimewa. Di samping Bapak Camat Tempe juga menghadirkan seluruh lurah yang ada di Kecamatan Tempe bersama dengan seluruh kepala lingkungan. Ada 33 orang kepala lingkungan yang ada di Kecamatan Tempe hadir semua, dan ditambah dengan masyarakat hadir dari berbagai elemen. Nah, apa yang menjadi harapan-harapan mereka yang telah disampaikan tadi dalam bentuk aspirasi tentu kami catat, dan insya Allah mudah-mudahan dapat tercover dalam pokok-pokok pikiran kami setelah kami usulkan. Nah, tentu saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada Bapak Camat Tempe, kepada Bapak Lurah Kabupaten Wajo, serta Kepala Lingkungan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan partisipasi mereka dapat memberikan kontribusi dalam usulan-usulan sehingga bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat banyak. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat berberkah dan mudah-mudahan reses kami dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga terpulang kepada masyarakat untuk menikmati daripada apa yang menjadi program pemerintah yang kami fasilitasi.